Wabarakatuh. Oke, kita masuk ke video yang terakhir. Ini video tentang database. Oke, untuk database sendiri, kalian nanti akan memanfaatkan yang namanya MySQL. Jadi, yang belum download SAM, silahkan download. Setelah itu diaktifkan. Kalau ada error-error tentang port yang bentrok, silahkan diganti. Itu banyak banget cara solvingnya di internet ya. Silahkan dicari. Kenapa saya close malah. Oke, setelah kalian buka SAM-nya, silahkan kalian buka localhost. Terus bikin sebuah database. Bikin sebuah database yang bernama db_2tips seperti yang ini ya. Setelah dibikin, silakan dibuat sebuah table namanya tbl_biodata. Untuk tbl biodata, isinya apa saja? Ada terdapat 9 kolom. Yang mana untuk kolom pertama ID biodata, tipe data integer, bikin auto increment. Berikutnya nomor rek, samakan ya, sama persis kan variabelnya. Nomor rek sama nama varchar 255, jenis kelamin char 1, email varchar 255, DOB, date, telepon varchar 12, alamat teks, semester varchar 255. Oke, setelah kalian bikin seperti itu, biarkan kosong. Kita masuk ke codingan. Untuk database sendiri, kalian juga perlu menggunakan library yang tadi sudah kalian download. Sekarang library terakhir yaitu yang berada di urutan terakhir, yaitu MySQL Connector Java 5.16 5.1.6 ya. Cara menggunakannya adalah pertama kalian kembali ke NetBeans. Terus di bagian service kalian klik kanan si database-nya, bikin new connection. Lalu di bagian driver, pilih MySQL Connector or JDriver. Biasanya ini akan kosong ya, dalam keadaan seperti ini. Silakan di add. Lalu dipilih lokasi library kalian tadi, pilih MySQL Connector Java. Terus di next. Bagian database silakan diisi dengan nama database kalian. Tadi db_2tips. Yang lainnya jangan diubah-ubah. Coba di test connection. Kalau sudah connection succeeded seperti ini, berarti aman. Tinggal di next. Next sampai dengan finish. Connection already access karena saya sudah ada ya. Jadi ini coba saya hapus. Disconnect. Terus delete. db next db_2tips test connection, lancar, finish. Maka akan muncul seperti ini di bagian services kalian. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali ke project. Di project, bagian project kalian, bukan package-nya ya, tapi bagian project-nya, diklik kanan. Terus masuk ke properties. Di bagian libraries, di bawah search ada libraries. Ini harusnya nggak ada dulu. Saya remove dulu. Jadi nanti kalian hanya akan ada yang tadi kalian bikin kalender. Terus diklik add library. Oke. Nah, pas bagian add library, silahkan di scroll ke bawah, cari di huruf M, MySQL JDBC driver add library. Terus tinggal di OK kan. Oke, kalau sudah sampai di sana, kita masuk ke codingannya. Di package DB kalian sudah ada itu. Kalau belum ada silahkan diketik. Diketikkan codingan seperti baris di depan ini. Baris di layar ini.
Nah, di codingan ini kita akan mencoba URL-nya, yaitu URL ini adalah URL default untuk JDBC MySQL ya, yaitu JDBC MySQL localhost. Ini jangan diganti, meskipun kalian pakai localhost 81, itu bukan ini bukan yang port di sana ya. Ini khusus port untuk MySQL JDBC kalian. Jadi 3306 biarkan / nama database yang pengen kalian tuju di MySQL PHP MyAdmin tadi. Karena saya tidak menggunakan password ataupun username untuk masuk ke PHP MyAdmin, berarti saya pakai yang default bawaannya, yaitu root dan passwordnya kosong, nama databasenya diisikan, dan yang paling penting adalah bagian ini, jangan lupa class.forName, tulisannya harus percis semua seperti ini. Oke. Terus ada juga connection, berarti ini kita bikin sebuah kelas connection, yang mana connection tersebut akan mengambil connection menggunakan URL yang telah kita bikin dengan username dan password yang juga sudah kita bikin. Kalau seandainya koneksinya tidak jalan, akan muncul tulisan error. Dan ini jangan dicoba dijalankan. Kalian pencet Shift F6, tidak akan bisa karena ini bukan kelas mainnya, tidak ada. Jadi karena di sini tidak ada kelas main, jadi ini bukan kelas yang akan dijalankan secara eksplisit. Oke. Kita menjalankannya melalui kelas di package DML. Silakan dibuka. Ambil contoh insert db. Oke, di package ini saya sudah membuat sebuah SQL syntax biasa untuk insert, yaitu insert into table biodata, yakni table yang kalian bikin tadi. Yang mana karena untuk kolom ID biodata merupakan auto increment, berarti saya nggak perlu mengisikan. Nah, kalau ada salah satu kolom yang tidak perlu kita isikan di SQL syntax, berarti kita menggunakan format untuk insert dengan menyertakan kolom-kolom mana saja yang mau kita insert. Saya tentukan yaitu norek sampai dengan alamat. Berarti yang saya masukkan norek sampai dengan semester juga ya. Saya kurang dekatnya. Oh iya, sampai semester. Diikuti dengan values. Nah, values-nya itu saya tuliskan manual dulu. Toma bla 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 bla. Lalu ketika dijalankan di try, kalau seandainya ada yang error, maka akan muncul error. Baik itu error exception, apakah karena codingan saya yang salah, atau karena koneksinya yang tidak jalan, or what else, nanti akan kita lihat. Jadi ketika dijalankan, oke, kita cek dulu, browse database-nya masih dalam keadaan ada satu data ya, kita hapus dulu. Oke, kita cek nilai datanya kosong. Kita reload F5. Datanya kosong. Ketika dijalankan Shift F6, kalau berhasil akan muncul build successful, atau kalian bisa menambahkan informasi kalian sendiri, tinggal ditulis should data berhasil disimpan. Kita coba lagi, data berhasil disimpan. Kita cek database, karena saya 2 kali menginputkan harusnya ada 2 data. Oke, karena ini ID-nya auto increment, makanya tambah-tambah sendiri ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk DML dengan menggunakan database. Nah, yang paling penting adalah tahapan yang tadi sebelumnya saya jelaskan, yaitu cara kalian instalasi driver, sama yang paling penting adalah codingan bagian DB connection. Nah, cara kerjanya adalah di DB connection, kelas DB connection, saya bikin sebuah fungsi namanya set connection. Yang mana set connection ini, fungsi set connection ini akan mengecek sebuah alamat dari database lokal saya dengan memanfaatkan driver dari MySQL, lalu mendapatkan connection-nya. Lalu di kelas yang mengimplementasikannya, saya perlu membuat sebuah variable connection, karena kita akan menggunakan connection, lalu statement untuk mengeksekusi statement SQL kita, lalu string untuk menampung tulisan SQL-nya atau sintak SQL-nya. Jadi sintak SQL dieksekusi dalam bentuk statement dengan memanfaatkan koneksi agar tersimpan ke database, seperti itu. Nah, untuk kelas connection sendiri berarti kita perlu membuat objek, tadi sudah dibikin connection, namun objeknya akan menampung fungsi yang mana? Di baris 11 ada con sama dengan new database connection .set connection, berarti saya manggil fungsi set connection. Untuk mengetahuinya, tekan Ctrl dan tahan, terus pencet set connection. Berarti set connection-nya ada di kelas database connection, itu yang dibuka. Lalu kalau koneksinya dijalankan dan berhasil, maka SQL ini akan dicoba. Kalau berhasil, statement yang tadi, CST object tadi, akan melakukan con.createStatement. Kita lihat, create statement. Ini merupakan fungsi yang sudah ada di dalam kelas
connection yang merupakan kelas bawaan dari Java. Jadi itu kalian tidak perlu otak-atik karena dia sudah melaksanakan tugasnya untuk CRUD sesuai dengan create statement. Nanti untuk DB sendiri itu juga ada prepare statement, ada yang lain-lainnya juga. Silakan dicek masing-masing DML, DDL saya di sini. Di sini misalnya create statement, execute update, dan lain-lain. Oke, kurang lebih sederhana itu dulu saja untuk yang database. Lebih pentingnya itu kepada pemahaman kalian tentang how to connect to the database pertamanya ya. Jadi kita masih pakai yang versi sederhana. Nah, tugas terakhir adalah GUI yang tadi. GUI biodata ya, biodata. Isikan datanya. Jadi data yang kalian isikan di GUI yang tadi, mana biodata? Nah, ketika kalian jalankan, data yang kalian isikan di sini tersimpan ke database. Oke, jadi kan tadi saya melakukannya secara manual ya, di insert DB di sini. Nah, sekarang gimana nih caranya agar yang proses ketika saya jalankan di sini tadi bisa juga saya terapkan di sini. Gampang banget itu. Ya, clue-nya kalian tinggal kopas-kopas dan edit aja sebenarnya ya. Silakan dilaksanakan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan jadi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.